Di awal film, diperlihatkan seorang gadis kecil bernama Wen. Ia sedang asik menangkap belalang di depan sebuah pondok kayu. Namun dari kejauhan datang pria besar berotot dan botak bernama Leonard. Wen jelas ketakutan karena didatangi orang asing di tengah hutan. Dengan lembut, Leonard mengajak berkenalan. Dan di sini diketahui kalau Wen adalah anak adopsi dari pasangan gay bernama Eric dan Andrew. Di sini bisa dikatakan kalau Wen ternyata punya dua ayah. Tak lama, datanglah 3 teman Leonard yang mendekat dengan membawa senjata. Wen pun bergegas pergi ke pondok karena tahu orang-orang ini pasti berbahaya. Kemudian ia pun menemui Eric yang memakai piyama dan juga Andrew untuk memberitahu kalau ada 4 orang bersenjata sedang mendekati pondok. Dalam pembicaraannya dengan halus, Leonard bermaksud untuk berbicara baik-baik dengan Eric dan Andrew untuk membahas masalah penting. Melihat mereka bersenjata, Andrew mencoba menelpon polisi, namun ternyata saluran komunikasi telah diputus. Karena mereka mendesak untuk masuk, Eric dan Andrew bergegas mengunci seluruh pondok. I'm giving you one last chance to open the door. Tak mungkin terus bertahan, mereka yang akan pergi malah dicegat seorang wanita, di mana Eric yang mencoba melawan kalah begitu saja. Masalah lain muncul karena 1 orang lagi yang berhasil masuk. Namun semua perlawanan Andrew harus terhenti melihat keluarganya sudah tak berdaya. Setelah itu mereka berdua diikat dan Eric mengalami cedera kepala karena tadi terjatuh. Leonard dan kelompoknya berjanji tidak akan menyakiti keduanya. Setelah berkumpul, satu persatu mulai memperkenalkan diri. Yang pertama adalah wanita bernama Sabrina yang bekerja sebagai perawat. Dan yang kedua kita tahu sudah jelas bahwa namanya adalah Leonard dan ia berprofesi sebagai guru olahraga di salah satu sekolah di Chicago. Kemudian ada teman Harry Potter bernama Raymond yang bekerja sebagai karyawan perusahaan. Dan terakhir ada Adriana yang bekerja sebagai koki. Setelah acara perkenalan selesai, Leonard pun memberitahu maksud kedatangan mereka, yaitu untuk mencegah datangnya kiamat. Caranya yaitu salah satu dari ketiga anggota keluarga ini harus mengorbankan diri. Ia menjelaskan bahwa mereka berempat mendapatkan mimpi yang sama, yaitu melihat tanda-tanda kiamat sudah datang dan diberitahu kalau Andrew dan Eric adalah kunci keselamatan dunia. Tanda kiamat dimulai dari tenggelamnya daratan, kemudian munculnya penyakit misterius yang membunuh semua orang. Setelah itu langit akan runtuh dan terakhir kebakaran hebat yang akan menghanguskan seluruh permukaan bumi. Leonard pun meminta mereka berdua untuk memilih siapa yang akan berkorban. Namun permintaan itu jelas ditolak karena Andrew dan Eric mengira mereka berempat adalah sekte sesat. Penolakan pertama membuat Raymond maju untuk dieksekusi, sekaligus mengisyaratkan kalau tanda kiamat pertama akan segera dimulai.
Setelah mengamankan jasad Raymond, Leonard pun menayangkan televisi yang secara mengejutkan memberitakan tentang gempa yang terjadi di berbagai pesisir pantai. Tanda kiamat pertama tentang tenggelamnya daratan, maksudnya adalah tsunami hebat yang melanda seluruh dunia. 8.6 on the Richter scale. The epicenter is only People on the coast are going to have mere minutes. just gotten word the tsunami has indeed hit the Oregon shoreline. Setelah tanda pertama ini, Leonard berharap agar di antara mereka berdua ada yang mau berkorban sebelum tanda-tanda yang lain muncul. Kemudian, saat diobati Sabrina, ia meyakinkan Eric kalau ini bukanlah mimpi biasa karena sangat nyata dan juga mendetail. Sabrina sangat percaya karena 3 orang lain juga mendapatkan mimpi yang sama persis. Dan saat mereka bertiga bertemu, memutuskan untuk mencari Andrew dan Eric yang akhirnya bertemu di kabin ini. Setelah itu, terlihat kalau Wayne yang mencoba kabur lewat basement untuk meminta pertolongan. Namun Leonard yang mengetahui pergerakan tersebut lekas mencarinya. Sekuat apapun Wayne bersembunyi, ujung-ujungnya ia ditangkap dan dibawa ke pondok lagi. Andrew dan Eric pun kembali menuduh kalau 4 orang ini selain sekte sesat pasti memiliki dendam kesumat kepada mereka berdua. Leonard dan yang lain tidak menghiraukan tuduhan tersebut dan hanya satu saja harapan mereka, yaitu agar di antara Andrew dan Eric ada yang mau berkorban. You like it? You're very polite. Pagi berikutnya saat Andrew mencoba berdebat, diam-diam Wayne memberikan sebuah pisau untuk Eric memotong ikatan. Kemudian untuk kedua kalinya Leonard meminta di antara mereka berdua ada yang mau berkorban. Dan kali ini Adriana bersedia dieksekusi jika mereka menolak lagi. Ia hanya berpesan agar Andrew dan Eric ada yang mau berkorban karena ia memiliki seorang anak lelaki yang menunggunya di rumah. Andrew dan Eric yang mengira itu hanya tipu daya masih menolak permintaan tersebut untuk kedua kalinya. Setelah mengamankan jasad Adriana, kembali ditayangkan berita tentang sebuah virus mematikan yang menyerang anak-anak di seluruh dunia. Ini sesuai dengan tanda kiamat kedua, yaitu munculnya penyakit misterius yang akan membunuh seluruh manusia. Namun Eric kembali tidak percaya dengan berita tersebut karena virus ini sudah diteliti dan tidak berbahaya. When? Saat Wayne berhasil mengalihkan perhatian, Andrew pun pergi ke mobil untuk mengambil senjata. Namun hal itu sulit dilakukan karena Sabrina mencoba menyerangnya. Stay away from me, I will kill you! Andrew, listen to me!
Setelah itu, Andrew yang melihat mobil bannya sudah dirusak, kembali ke pondok dan balik mengancam Leonard. Namun tiba-tiba Sabrina yang datang langsung ditembak begitu saja. Leonard kembali mengajukan permintaan siapa di antara mereka berdua yang mau berkorban. Dan Sabrina pun akhirnya dieksekusi karena permintaan ketiga juga masih ditolak. Andrew yang sudah muak dengan permainan pengorbanan ini meminta Leonard mengurung diri di kamar mandi sehingga mereka bisa pergi dari sana. Mendengar suara tersebut, mereka menduga Leonard kabur lewat jendela, dan Andrew pun mencoba untuk mengeceknya. Setelah pertarungan singkat, dengan kematian Sabrina mengisyaratkan kalau tanda kiamat ketiga dimulai, yaitu runtuhnya langit. Saat TV kembali dinyalakan, diberitakan bahwa seluruh pesawat yang tengah terbang di seluruh dunia tiba-tiba jatuh begitu saja. Ini adalah maksud dari tanda kiamat runtuhnya langit. Melihat rentetan tanda kiamat yang sesuai dengan mimpi Leonard, membuat kepercayaan Andrew dan Eric mulai goyah. Ini tinggal Leonard, yang mana kita tahu saat ia mati nanti, maka tanda kiamat keempat akan datang. Untuk terakhir kalinya Leonard meminta di antara mereka berdua ada yang mau berkorban. Dan untuk terakhir kalinya juga Andrew menolak untuk mengorbankan siapapun. Will you make a choice and save the world? Setelah itu muncul tanda keempat, yaitu sambaran petir yang mulai membakar hutan. Namun ternyata Eric sudah mempercayai semua yang dikatakan Leonard saat melihat sebuah kilatan cahaya sebelum Raymond dieksekusi. Ia sadar kalau 4 orang ini adalah utusan Tuhan yang diberi mimpi yang sama. Tujuannya memberitahukan agar di antara mereka berdua ada yang mau berkorban agar kiamat bisa dihentikan. Cukup sulit Andrew mempercayai hal tersebut, dan Eric bersedia berkorban untuk keselamatan Wayne dan seluruh manusia. Setelah itu Andrew menemui Wayne yang tengah bersembunyi. Ia pun bahagia karena satu ayahnya berhasil menyelamatkan dunia. Dengan turunnya hujan, maka kebakaran perlahan berhasil dipadamkan. Tak lama berjalan, mereka pun menemukan mobil milik kelompok Leonard dan menemukan foto Adriana dengan sang putra, sehingga selama ini perkataan kelompok Leonard adalah kenyataan. Saat masuk ke sebuah restoran, dari pemberitahuan di TV diketahui kalau serentetan bencana mulai dari gempa, tsunami, virus, pesawat yang jatuh, hingga sambaran petir yang membakar, semuanya berhenti begitu saja. Andrew pun percaya bahwa ia berhasil menghentikan kiamat. Bersama Wayne, mereka pun pergi untuk melanjutkan kehidupannya, dan film pun tamat.